Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ari Kurniati akan mereview jurnal alkaloid dari Scorpionophanom, sintesis dan struktur kimianya. Jurnal yang saya ambil, ini record belum sih? Jurnal yang saya ambil yaitu jurnal Natural Products seperti berikut. Racun kalajengking merupakan ancaman kesehatan utama termasuk kematian. Namun, komponen dari racun kalajengking telah digunakan dalam pengobatan tradisional sejak muncul budaya kuno terutama di Asia dan Afrika. Kalajengking bagian tubuh atau bisanya diklaim efektif untuk pengobatan berbagai kondisi termasuk kanker. Terdapat senyawa yang terkandung dalam bisa Scorpionophanom yang dapat digunakan dalam farmasi maupun industri pengobatan. Rumusan masalah, identifikasi senyawa alkaloid dalam bisa Scorpionophanom. Yang kedua, struktur alkaloid yang terkandung dalam bisa Scorpionophanom. Dalam jurnal ini, rumusan masalah ini akan dipecahkan. Nah, berikut spektrum dari spektrometri massa dan resonansi magnetik nuklir yang komprehensif mengungkapkan struktur sebagai alkaloid yang dapat disintesis dari prekursor vanilin dan histamin. Jadi pada grafik berikut, spektrum merupakan spektrum massa dari ESI. Yang spektrum A merupakan dielusi pada waktu retensi 21,40 menit dari HPLC. Yaitu pada gambar 1, pada pemisahan menggunakan HPLC, racun terlarut dan menunjukkan absorpsi maksimum 30%. Nah, dari total absorpsi pada panjang gelombang 230 nanometer oleh komponen yang diilusi pada waktu 21,40 menit. Di mana komponen interference terdapat antara sekitar 20, yaitu pada puncak tertinggi. Yang pada A menunjukkan adanya sinyal yang terprotonasi. Ya. Kemudian pada gambar B, distribusi isotop sinyal ion terprotonasi yaitu M plus H. Ini ya, M plus H. Yang mengidentifikasi rumus empiris C16H9N3O4 plus H plus. Itu struktur formulanya. Kemudian terdapat rasio massa terhadap muatan sebesar 318,1454. Nah, setelah peroleh informasi awal tentang struktur molekul senyawa bisa dari spektrometri massa,
Kemudian diidentifikasi menggunakan teknik spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau NMR, penggunaan HNMR, COSY, HSQC, HMBC, dan NOE. NMR digunakan untuk menentukan struktur dari sampel. Sedangkan COSY atau Homonuclear Correlation Spectrometry digunakan untuk identifikasi spin yang digabungkan satu sama lain. Kalau HSQC atau Heteronuclear Single Quantum Coherence Spectrometry digunakan untuk menentukan korelasi ikatan tunggal proton karbon di mana proton berada di sumbu X dan karbon pada sumbu Y. Kemudian HMBC, Heteronuclear Multibond Correlation, digunakan untuk membuktikan struktur molekul dua dimensi senyawa. Kemudian NOE, Nuclear Everhauser Effect. Nah, pada struktur berikut diuji secara NMR antara gambar S5 yang pada pelarut metanol dan gambar S6 pada pelarut dimetil sulfoksida. Pada gambar A menunjukkan spektrum yang sangat penuh. Pada gambar B, tampilan sinyal proton aromatik vinil yang diperbesar. Dan pada gambar C itu tampilan sinyal proton alifatik yang diperbesar. Kemudian pada gambar S6, komponen racun yang diekstrak dari dimetil sulfoksida D6 menunjukkan sinyal proton aromatik vinil yang dapat ditukar. Ya, ditujukan pada angka nomor 6, 7 OH, dan 1. Spektrum NMR yang terekam dalam metanol D4 dan dimetil sulfoksida D6 menunjukkan adanya satu fenolik OH, ya, satu fenolik OH, 2 O-metil, dan 1 ikatan alkana. 3 proton yang dapat ditukar, dan kemungkinan cincin imidazol dalam molekul pada gambar S5 dan S6. Nah, pada gambar 2 menunjukkan struktur alkaloid yang dihasilkan dari scorpion venom yang ditentukan menggunakan NMR, analisis rinci korelasi karbon hidrogen dalam spektrum HCQC dan heteronuclear multiple bond correlation mengungkapkan bahwa senyawa bersifat alkaloid mengandung gugus histamin dan vanilik yang hubungannya melalui jembatan 2-metoksi akrilamida.
Jadi gugus vanilik itu ini merupakan gugus vanilik dan ini merupakan gugus histamin. Yang tengah ini merupakan jembat yang dihubungkan penghubung antara gugus vanilik dan gugus histamin, yaitu 2-metoksi alkylamida. Nah, kemudian struktur yang diusulkan pada gambar 2 itu diverifikasi dengan menggunakan spektrometri massa, menggunakan disiosi dan induksi tabrakan atau SCID. Nah, berikut menggunakan CID, senyawa tersebut terfragmentasi dalam fasa gas untuk menghasilkan ion tangga. Ini yang namanya ion tangga. A, B, C, dan Q, X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. Fragmentasi yang didapat yaitu A 179,0703, kemudian B pada rasio massa tetap muatan 207,0657 dan seterusnya. Kemudian yang sesuai dengan rasio massa pada alkaloid yang didapat yaitu X, yaitu 138,0662. Hal ini sesuai yang seperti slide awal, yang dia menemukan bahwa ekstrak massa sebesar 318,1454. Nilai teoritisnya. Nah, guna nilai teoritis itu menunjukkan hubungan antara massa ion tertentu dengan muatan elementer yang di bawah. Berikut adalah skema kimia alkaloid racun. Dari senyawa nomor 2 yang merupakan gugus vanilik, kemudian direaksikan oleh suatu ester sehingga atom C ini berikatan dengan C bagian sini.
Kemudian dihasilkan senyawa senyawa 2 berikatan dengan senyawa ini. Kemudian di isopropilamin itu kemudian direaksikan dengan N-butil litikum dengan struktur seperti ini. Li-nya diamin, sedangkan atom karbon dia plus. Yang kemudian mengikat O pada vanili. Kemudian direaksikan dengan penil SO2 Cl, di mana S O pH penil dan ini Cl min dan ini S plus. S akan gugus O ini akan terkoneksi ya. Kemudian S akan menyerang karbon yang ini ya, karbon yang ini. Kemudian Cl akan lepas dan O akan lepas. Dihasilkan senyawa seperti senyawa nomor 3. Kemudian penil O2S itu dikoneksi menggunakan trietilamin sehingga dihasilkan senyawa nomor 4. Kemudian dari senyawa nomor 4 direaksikan dengan natrium hidroksida dan etanol dengan cara direflux untuk membentuk asam karboksilat pada gugus ini paling ujung, di mana ketika O seperti ini, O itu menyerang OH itu menyerang karbon, kemudian OH yang ini akan lepas. Setelah itu senyawa nomor 5 direaksikan dengan NN diisopropil etilamin N gugus N aminah ini menyerang pada pada C ini. Kemudian OH yang tadi berikatan dengan C akan terlepas, sehingga dihasilkan senyawa alkaloid.
Nah, pada gambar ini, model ion positif resolusi tinggi spektrum massa Esi dari hemolif larutan asam yang diekstraksi dari persimpangan femur dan patella ya, terlihat pada gambar. Tidak ada sinyal ion yang sesuai dengan alkaloid racun yang teridentifikasi. Nah, sinyal ion alkaloid yang kita cari yang teridentifikasi lemah pada massa, yaitu memiliki massa 318,1757 dan berhubungan dengan beberapa spesies yang tidak diketahui. Berarti sangat sedikit sekali. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu telah berhasil mengidentifikasi alkaloid baru ini yang memiliki massa teoritis 318,144,83 yang bernama ZN21H imidazol 4-til etil 3 4-hidroksi 3 metoksifenil 2 metoksi akrilamin. Senyawa ini merupakan senyawa alkaloid pertama yang pernah diidentifikasi dari kalajengking. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.